Renungan Hari Sabtu 8 Januari 2022. Kesaksian dan kegembiraan Yohanes Pembaptis karena penampilan Yesus yang mengagumkan. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 5 ayat 14 sampai 21 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Saudara-saudariku terkasih, kita mengenal siapa sesungguhnya Yohanes Pembaptis. Ayahnya Zakarias, ibunya Elisabet. Ia seorang utusan Allah, pemenuhan janji Allah. Ia datang mendahului Yesus Kristus. Ia memiliki tipe kepemimpinan yang sangat jelas. Orang yang memiliki kepribadian yang matang, dewasa, konsekuen pada tugas perutusan, visi, dan misi perutusan. Taat, tegas, dan sungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Ia menyadari diri bahwa ia bukan Mesias, ia hanya alat Tuhan bagi Yesus. Kehadiran dan tugas perutusannya juga sudah dibatasi oleh Allah. Santo Yohanes dalam kisah Injil hari ini mengungkapkan dua hal. Pertama, kesaksian Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku terkasih, kesaksian Yohanes Pembaptis bermula dari perselisihan para murid Yohanes dengan orang-orang Farisi, karena mereka melihat Yesus tampil dan melaksanakan tugas pembaptisan seperti sang guru mereka. Pokok persoalan yang disodorkan kepada Yohanes adalah, Rabi, orang yang bersama engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Para murid Yohanes belum mengetahui secara persis misi perutusan Yohanes Pembaptis dan tujuan kedatangan Yesus serta rencana keselamatan yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Menghadapi situasi yang sangat membingungkan yang dialami oleh para muridnya, sebagai gembala yang baik, rendah hati, Yohanes memberi jawaban ini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari dirinya sendiri kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberikan kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Di sini Yohanes meyakinkan para muridnya bahwa tugasnya hanya untuk mempersiapkan kedatangan bagi Yesus yang saat ini telah hadir dan melaksanakan tugas perutusan sebagai putra Allah yang dinantikan bangsa Israel. Kedua, kegembiraan hati Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku terkasih, Yohanes Pembaptis sangat gembira karena Yesus sudah tampil sejak dia dipermandikan di sungai Yordan. Penampilan Yesus yang sungguh menggembirakan, yang menarik banyak orang untuk datang kepadanya, membuahkan kegembiraan hati Yohanes Pembaptis. Ia bagaikan sang pengantin yang sungguh dirindukan kedatangannya. Semua orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Yohanes merasa bangga akan kenyataan yang ditampilkan oleh Yesus. Maka ia mengungkapkan kegembiraannya dengan mengatakan, yang empunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku penuh. Yohanes gembira karena kepenuhan hatinya yang ditunjukkan
oleh penampilan Yesus Kristus yang menakjubkan. Maka ia juga dengan tegas mengatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Sebuah ungkapan kerendahan hati seorang hamba Tuhan yang perlu dicontohi dalam tugas perutusan dan pelayanan. Saudara-saudariku terkasih, apa pesan sabda Tuhan ini bagi kita? Kita menerima tugas seperti Yohanes Pembaptis. Kita memiliki tanggung jawab mempersiapkan orang lain untuk mengalami kebahagiaan dari Tuhan, membawa orang lain datang kepada Yesus. Pertentangan antara orang Farisi dan para murid Yohanes untuk mempertahankan peran Yohanes Pembaptis sebagai satu-satunya guru merupakan satu tindakan yang salah dan keliru. Sikap ini juga yang sering kita tiru. Kita perlu belajar dari Yohanes untuk komit pada tugas perutusan kita yang sesungguhnya, yakni membawa orang untuk mengalami kebahagiaan bersama Allah. Prinsip yang harus kita miliki adalah kerendahan hati seorang hamba untuk mengakui kuasa dari Allah yang terpancar dalam diri orang lain, seperti yang diungkapkan oleh Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Dan yang kedua adalah, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Semoga. Amin.